Kehidupan Anak Teknik bersama kami di Risbangpedia. Halo Risbang geng semua yang lagi dengerin podcast Risbangpedia. Halo juga Kali ini kita kenalan dulu nggak sih? Boleh. Oke, kenalin nih Risbang gengs, nama aku Salsa dan Ara. Oke, jadi kita di sini hari ini mau ngobrol-ngobrol santai nih Risbang gengs. Sama siapa tuh? Aduh, sama siapa ya? Boleh di-spill orangnya kan? Oh mungkin boleh langsung aja nih, mungkin daripada Risbang gengs yang lagi dengerin udah penasaran banget nih siapa sih tamu kita hari ini. Mungkin boleh langsung aja. Halo Uda. Halo. Halo. Aduh, mungkin udah boleh perkenalan dulu nih Da. Kayak Risbang gengs kan belum tahu nih, mungkin belum kenal sama Uda. Boleh Oke. ya? Mungkin teman-teman, jadi aku di sini tamu dari Risbangpedia. Kenalin, aku M. Rafid Rawani dari mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Andalas. Halo teman-teman. Wah, halo Uda. Uda. Aduh, teknik lingkungan nih. Aduh, mungkin kita langsung tanya-tanya aja nggak sih? Kepo sih, Ya, Ara. boleh nggak sih ditanya-tanya nih, Da? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Oh iya. Mungkin dari ini aja dulu kali ya, Da. Mungkin udah gimana kabarnya hari ini, Da? Kabar hari ini kayaknya entah lah ya. Entah baik entah enggak ya. Lagi radang soalnya. Oh, lagi radang. Aduh, emang Lagi bagus. Oh, mood lagi bagus. Alhamdulillah. Ada bagus ya, udah. Iya, ini emang lagi musim kali ada cuaca pada radang. Iya benar. Jaga kesehatan ya. Iya, untuk Risbang gengs di rumah nih yang lagi dengerin boleh mungkin jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Jangan lupa minum air yang banyak. Oh iya, bener banget. Apalagi anak teknik nih kan. Mungkin boleh. Itu kan tadi kan udah bilang katanya udah dari teknik lingkungan nih dah. Boleh gak ada Ara tahu dah gimana sih kesibukan udah selama di teknik lingkungan dah? Teknik lingkungan ya. Iya dah betul. Mungkin pertanyaannya kenapa TL ya? Jadi Boleh. kenapa TL sebenarnya tuh aku tuh nggak mau masuk TL sebenarnya. Waduh. Kok gitu dah? Kok Iya. bisa tiba-tiba Gimana tuh ceritanya? Da? Second choice. Oh, second. Aduh, second. Sorry. Gimana nih? Jadi awalnya tuh kayak ya emang pokoknya teknik lah, tapi yang prioritas dulu tuh sipil. Oh, sipil. Cuma Hamin satu milih jurusan waktu SBM, kayaknya nggak sipil deh gitu, bukan passion aku di sini gitu. Oh, tiba-tiba Tiba-tiba pikiran gitu ya, berubah Da? gitu. Mood swing. Oh, mood swing. Ya. Oke, boleh. Terus gimana, Da? Kalau kesibukan di TL sih kan TL itu kan belajar fisika ada, biologi ada, kimia ada, jadi agak complicated lah ilmunya gitu. Kalau untuk kesibukan sekarang ya paling lagi persiapan nyusun laporan untuk SKP, doain ya secepatnya. Oh iya, amin. Ya mungkin Risbang gengs di rumah boleh nih bantu doa semoga udahnya cepat SKP ya. Amin, terima kasih doanya. Terus mungkin untuk selanjutnya lagi nyusun juga untuk skripsi. Oh iya bener, mahasiswa tingkat akhir ya, Da. Gimana tuh? Ini penasaran gak sama mahasiswa tingkat akhir? Mungkin kita ini kali ya ngomong-ngomong tentang di teknik lingkungan itu sendiri, Da. Ada fakta unik nggak sih, Da? Udah di mahasiswa tahun terakhir nih. Selama udah jadi mahasiswa teknik lingkungan tuh ada fun fact tentang teknik lingkungan tuh apa aja sih? Ada. Banyak. Apa tuh? Kalau secara umum di Indonesia teknik lingkungan itu dikenal orang underrated. Oh, iya biasanya orang-orang taunya sipil. Ya benar. Sip. Dan juga di hampir semua kampus di Indonesia itu kan nggak semua ada teknik lingkungan kan, masih Oh, iya. orang-orang masih kayak emang ada teknik lingkungan gitu. Apa tuh kerjaannya gitu kan? Terus fun fact lainnya, teknik lingkungan tuh keren. Siap. Teknik lingkungan itu keren. Keren. guys. Keren, jangan lupa jempolnya udah. Ini udah kan udah di semester akhir juga nih dah. Tuh boleh gak sih dah kayak dikasih tahu gimana sih dah cara udah beradaptasi di lingkungan yang emang mungkin baru, apalagi kan dulu sebelum kuliah kan pasti udah di bangku SMA kan ya dah. Terus sampai sekarang di semester akhir ini dah. Iya, apalagi udah awalnya dulu kan kebayangnya nih bakalan masuk Iya, sipil gitu. Terus cara udah bisa beradaptasi tiba-tiba di lingkungan, nah gitu deh, gimana tuh deh? Sebenarnya kalau untuk cara adaptasi sih dijalanin aja sih. Jalanin aja. gitu.
ingat terus nasihat orang tua gitu, ingat orang tua di rumah. Kan kita masih dibiayain orang tua kan, bener kan? Iya, Jadi kayak ingatlah tujuan kita pengen lulus, pengen kuliah, pengen cari ilmu. Jadi ya semuanya bakal terlewati lah. Terus juga nanti mungkin jalan orang kan beda-beda gitu. Jadi mungkin pesan aja untuk teman-teman, stop lah untuk membandingin diri sama orang lain gitu. Nah, proses orang beda-beda gitu. Jadi jalanin aja sih. Oke, bener tuh guys, dapat quotes of today. Jalani aja dan apa tadi? Jalanin aja dulu. Jalani aja dulu. Jalani aja dulu. Karena semua orang pasti ada jalannya masing-masing. Benar. Oke, bener banget deh. Nah sekarang mungkin kita udah masuk nih topik-topik khusus pada hari ini. Aduh, boleh dong. Aduh, Spill topik. boleh nih. Jadi di teknik itu kan terkenal sibuk nggak sih, Da? Mungkin apalagi udah nih yang udah di mahasiswa tingkat akhir. Ya. Mungkin ada nggak sih masa-masanya udah merasa stres atau mungkin hampir depresi karena udah stres banget nih di teknik gitu, Da? Mungkin udah sendiri pernah ngalamin hal yang kayak gitu nggak, Da? Kalau hal yang kayak gitu mungkin dari udah pribadi pernah ya gitu, dan dari teman-teman lainnya juga mungkin pernah ngerasain yang namanya stres atau depresi mungkin, tapi tingkatnya beda-beda mungkin dan bagaimana cara orang tersebut menanggapinya. Jadi kalau untuk depresi ya pernah, bahkan mungkin ya sering sih. Faktornya kenapa? Karena ya tekanan tadi, kan tekanan orang kan beda-beda yang dikasih ke kita, dan dari kita juga kan beda kan menanggapinya gimana gitu. Dan tergantung kayak aku bisa nggak ya nanggepinnya gitu, cara aku nanggepinnya gimana ya gitu. Jadi kayak balik ke pribadi orangnya lagi gitu, asalkan cara nanggepinnya nggak aneh-aneh aja sih. Jadi intinya tergantung kita masing-masing. Ya, Mindset, mindset. Itu harus di itu dah, kan tadi ada sedikit menyinggung tentang stres sama depresi itu sudah. Itu tuh ada hubungannya dengan mental health. Terus kalau menurut Uda tuh mental health itu kayak gimana sih, dah tanggapan Uda tuh mental health itu? Oke, mungkin aku sebenarnya mau minta maaf dulu ya ke teman-teman yang mungkin dengar podcast ini yang mungkin nggak di bidangku, ya aku jawab sebisa aku aja gitu Ya, teman-teman. boleh banget, nggak apa-apa. Nggak apa kan? Udah dia tanggapan sendiri. Iya, iya. Udah. Mungkin langsung tanggapan dari Iya. anak teknik sendiri gitu, Da. Nah kalau menurut aku mental itu gimana? Mental itu yang mana kemampuan diri kita tuh untuk mengelola stres atau depresi tadi gitu. Terus aku juga pernah baca jurnal yang mana menurut WHO, jadi WHO tuh bilang mental itu kondisi di mana kesejahteraan kita yang didasari oleh individu, yang mana mental health ini nanti di dalam itu terdapat kemampuan untuk mengelola stres secara bijak dan wajar, yang mana kita tuh nanti menimbulkan pekerjaan kita secara produktif gitu. Oh gitu nih, Risbang gengs. Menurut Uda sendiri tuh yang memicu stres itu sendiri tuh sampai kayak gimana tuh cara kita mengatur mindset kita sendiri tuh gimana tuh dia biar bisa nggak terlalu stres gitu dah, jadi mental health-nya tetap terjaga. Itu ada tipsnya nggak? Oke, aku udah catat tipsnya, ada beberapa tips. Boleh nih, Risbang gengs, boleh di spill. Jadi tips yang pertama tadi kayak yang pertama tadi jalanin aja dulu gitu kan. Jalanin. Karena setiap kesusahan tuh pasti ada jalan keluarnya kan, pasti ada solusinya gitu ya. Bagaimanapun mau berat ataupun ringan jalanin aja kan, bener gak? Iya, betul banget. bener kan? Kita bakal pokoknya tanamkan dalam mindset bisa nih selesai gitu kan, bisa nih kelar gitu kan, bisa nih gitu. Jangan terlalu dipikirin lah intinya gitu, jalanin aja gitu. Jalanin aja. Terus untuk yang kedua, sempatkan waktu untuk me time. Me time. Me time itu healing, karena mungkin gimana ya, aku di lingkungan aku sendiri tuh mungkin masih ada beberapa orang yang anggap apa sih me time, alay, lebay gitu. Pernah nggak dapat tanggapan kayak gitu? Iya deh. Apa sih alay gitu? Padahal kita butuh gitu kan, nggak selamanya kita tuh energi sosial kita tuh ada gitu. Kita butuh waktu kita untuk sendiri, kita butuh waktu kita tuh untuk ngobrol dengan diri kita sendiri gitu. Aku kedepannya mau gimana ya gitu. Oh, iya. Terus kalaupun lagi ada masalah, ini solusinya gimana ya?
itulah pesan teman-teman, jangan anggap me time itu alay karena itu penting dan perlu dilakuin gitu. Healing ya. Ya, healing. Mungkin anak teknik kan ya terkenalnya sibuk kan, tapi sempatkan lah kayak ya sejam 2 jam, atau anak teknik Unan mungkin bisa kayak dekat Unan aja ke Bendungan. Oh iya, banget ya. Ya. Unan sendiri kan udah hijau tuh. Iya kan. Bisa Fresh itu. Minimal kayak ya keliling Unan lah sendiri gitu. Itu minimal seenggaknya udah bisa lah untuk sedikit mengurangi rasa stres tadi gitu, rasa depresi tadi gitu. Terus untuk tips selanjutnya yang ketiga, kita manajemen waktu dengan baik gitu. Kan kita ada kesibukan akademik, non akademik gitu. Jadi nanti kita kelola waktu dengan baik biar nggak menimbulkan stres tadi, karena itu numpuk nih tugas, numpuk akhirnya stres gitu kan. Tugas terbengkalai jadinya. Jadi kelola waktu dengan baik. Terus untuk yang keempat, ini simple tapi nggak semua orang bisa. Apa Apa tidak? tidak? Ah. Aduh. Apa nih? Jangan malu untuk cerita. Oh iya. Jadi kenapa aku ngomong gitu? Karena banyak orang yang kayak kalau dia lagi ada masalah dia pendam sendiri. Ya aku nggak apa-apa kok, lebih cewek kan. Iya, nggak apa-apa. Ini artinya ada apa-apa gitu Iya, kan cewek. biasanya gitu sih. Dan saya tanya sama pacarnya, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Habis itu ngambek 2 minggu kan. Pengalaman ya udah. Aduh, udah sekalian curhat ya. Boleh. Jadi keluarin apa isi hati kalian, keluarin unek-unek yang ada di dalam diri gitu, karena nanti kalau dipendam, gua salah tuh pernah dengar kalau kitanya misal mendem masalah itu bisa menimbulkan penyakit gitu, penyakit secara fisik. Cuma aku lupa untuk sumbernya dari mana gitu. Terus untuk masalah cerita, kalau mau cerita sama orang, coba tanyain dulu gitu kan. Sebagai sisi pendengar, tanya dulu, kamu maunya didengerin aja atau dikasih tanggapan juga gitu. Iya, bener betul, banget setuju deh. sih, Ida. Karena kan kalau misalnya dia cuma butuh pendengar, ya seenggaknya tuh gimana ya, dia udah cerita lah, udah ngeluarin isi hatinya, kayak minimal udah ngerasain lega lah walaupun gak ada tanggapan. Cuma dikembalikan lagi dia maunya ada tanggapan apa enggak gitu. Oke. Terus kalau misalnya enggak ada teman atau misalnya enggak tahu mau cerita sama siapa, orang terdekat sekalipun, minimal menulis. Oh iya. Jadi siapkan memo kah atau Diary, kertas, gitu, diary gitu kan. Jadi tulis, oh ini stres. Pokoknya habis itu setelah kita nulis, hapus. Setelah nulis hapus. Jadi itu seminimalnya itu bisa lah mengurangi, karena kita udah ngeluarin isi hati kita tadi. Aduh. Terus yang terakhir ada nih. Oh, ada lagi Ada. ya? Ada lagi. Ada yang terakhir. Apa tuh? Yang terakhir, jaga hubungan sama Allah. Oh iya. Masya Allah. Ya Allah. Jangan lupa ibadah gitu sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, bener banget deh. Mungkin tadi tuh udah ada nge-mention bisa dikeluarkan, bisa diceritain masalahnya. Mungkin Bang Gengs yang lagi dengerin podcast mungkin bisa nih cerita juga ke di kita ya. Iya, ke Karena kita. kita tuh pendengar yang baik ya. Iya. Insya Allah ya. Iya, mungkin teman-teman bingung nih di mana ya tempat bercerita. Mungkin dari Lisbangpedia sendiri boleh nih teman-teman Lisbang Gengs. Oke, mungkin apa nih tadi Kak? Ini nih, kadang kan kalau misalnya kita punya tugas terus dikejar deadline gitu tuh pasti ada rasa cemas gak sih? Udah takut gitu. Tuh gimana sih dah cara kita ngebedain antara kecemasan normal sama gangguan kecemasan itu sendiri dah? Aku coba jawab opini aku ya. Iya, boleh. Kalau yang aku tangkap, kalau kecemasan normal itu mungkin semua orang tuh ngerasain, cuma tingkatnya tuh beda-beda. Contohnya biasanya tuh apa ya, kayak hal umum gitu. Contoh, misalnya melihat orang kecelakaan, cemas nengoknya kan, takut ya nengoknya kan. Terus misalnya dikasih tugas, deadline-nya 1 jam lagi, cemas kan, takut kan. Aduh. Sering kan di teknik gitu kan. Iya, takut kelewat 1 menit udah Iya kan? telat gitu. Jadi itu yang menurut aku tuh kecemasan normal, yang mana hampir semua orang tuh punya, cuma tingkat kecemasannya yang beda-beda gitu.
Terus untuk kalau yang misalnya gangguan kecemasan, biasanya itu sebenarnya mirip-mirip dengan kecemasan normal, cuma itu mempengaruhi kehidupan mereka biasanya. Contohnya kayak emang mengganggu lah gitu. Terus itu tuh nanti tuh berpengaruh ke hormon kita juga gitu, yang mana bisa bikin kita nggak nafsu makan, bisa bikin kita nggak produktif, bisa bikin kita malas-malasan dan segala macam. Kalau untuk beberapa aku itu, kalau perbedaan apa tadi? Gangguan kecemasan sama kecemasan biasa. Oh ya, tambahan. Biasanya gangguan kecemasan ini emang udah ada penderitanya gitu. Itu yang tadi mental health yang kita bahas tadi mungkin ya, ada mungkin gangguan kecemasan itu sendiri udah termasuk ke dalam penyakit mental atau mental health maksudnya. Ya mungkin yang sudah didiagnosis langsung. Mungkin boleh langsung ke bidang ahlinya kali ya, ada mungkin karena kita di sini tuh anak teknik, jadi kita bahasnya hubungannya sama yang kesehatan tingkat stres di anak teknik gitu. Mungkin lanjut, mungkin kita ngomongin ini kali ya, ada kan di teknik itu tugasnya tuh banyak ya, ada banyak banget ini sampai pola tidur kita tuh terganggu gitu, begadang. Iya, karena lapraknya nih besok deadline-nya dan malam ini tuh harus ACC gitu. Itu tuh ada nggak sih pengaruhnya kita sering begadang? Itu tuh ada pengaruhnya sendiri nggak ke hormon atau yang sampai bikin kita stres gitu kan? Oke, aku mau jawab dari dua sisi ya. Boleh. Dari sisi pengalaman dan sisi yang sumber yang pernah aku baca. Oke, boleh. Kan emang kita tuh kan sebagai manusia kan dianjurkan untuk tidur cukup 8 jam sehari kan. Karena nanti kita tuh udah capek, makanya emang dianjurkan istirahat. Dan tidurnya tuh harus malam, karena beda kalau misalnya kita tidur, misalnya kita malamnya nggak tidur tapi siangnya tidur, itu beda. Bukan mungkin dari teman-teman mikir gantilah nanti siang tidurnya, enggak, tidur tuh usahain malam gitu. Kalau misalnya menurut pengalaman aku pribadi, ngaruh apa enggak? Sebenarnya antara ngaruh nggak ngaruh sih. Mungkin logika aja untuk teman-teman yang dengar. Misalnya tidur cuma 2 jam, dibangunin pasti masih ngantuk. Iya. Pasti kayak ada sedikit kesel, emosi gitu kan. Nah, jadi itu lebih ke diri kita aja, lebih ke emosi aja sih. Kalau untuk masalah mental tadi, aku rasa enggak terlalu sih kalau untuk masalah tidur gitu. Cuma yang kalau mungkin dia emang udah berlebihan nggak tidur beberapa hari, mungkin dia bisa jadi lah. Iya, udah kayak mayat hidup gitu kan sih kalau udah nggak tidur berhari-hari. Mungkin gitu. Tapi soal mental health juga bisa ganggu kesehatan juga sih. Iya, benar. Kesehatan tubuh kita. Jadi sarannya untuk teman-teman sesibuk apapun ya minimal tidur lah gitu. Sempetin untuk tidur gitu. Dan sampai nggak tidur gitu, bahaya. Kalau bobo di kelas gimana dah? Aduh, tergantung dosen. Tergantung dosen. Contohnya mungkin kalau ada teknik mungkin kayak udah biasa mungkin kayak tidur sejam 2 jam mungkin udah biasa kan. Iya, bener banget lagi. Laprak nih numpuk harus ACC pokoknya gitu kan. Oke. Jadi kalau menurut Dani, apa sih ada gak strategi buat ngatasin stres sehari-hari tuh dah? Kayak biar Iya. nggak terlalu dipikirin gitu dah. Gimana caranya supaya nggak terlalu mikirin stresnya tuh gitu dah. Apa dengan cari kesibukan lain atau ada tips sendiri nggak? Atau me time? Atau butuh doi gitu dah. Ya boleh banget. Iya. Mungkin kalau untuk mental sendiri gimana cara menjaganya ya? Nah, sebenarnya kan faktor penyebab dari mental health tadi itu ada 2 faktor, eksternal sama internal itu. Yang pertama internal tuh biasanya dari kondisi fisik orang tersebut. Entah dia lagi capek kan, atau dia lagi jenuh, atau dia lagi apa, itu mempengaruhi. Dan solusinya tadi ya mungkin bisa ngelakuin hal baru, ngelakuin hobi dia. Mungkin kalau misalnya dia hobi menggambar ya gambar lah gitu, entah sebesar apalah kertasnya, pokoknya dia menggambar lah. Nggak gamtek nih dah. Gambrek. Mungkin dah. Aduh, jadi flashback. Jadi
dengan menyalurkan hobi tersebut dia di gambar tuh mungkin bisa apa ya, sambil menggambarkan apa yang lagi dia rasain gitu. Oh iya betul. Terus faktor internal saja tuh balik ke kedewasaan diri lagi sih, bagaimana sikap kita tuh dalam menghadapi permasalahan. Karena kenapa gitu? Sebenarnya ini bukan masalah umur, cuma bagaimana cara orang tersebut aja untuk menanggapi masalah itu kan beda-beda gitu. Ada yang dia salah dikit aja nih kayak aduh stres gitu kan, aduh ini pusing. Ada orang yang kayak dia nggak masalahnya besar tapi dia santai aja gitu, kayak oh bisa nih, gampang nih. Jadi secara bisa tuh belajar lah gimana cara mengelola stres tadi gitu. Contohnya ya mungkin salah satu caranya banyak-banyak membaca aja gitu, banyak yang baca, terus cari-cari referensi gitu, terus healing lah tadi, karena itu nanti bisa bikin pikiran kita lebih terbuka aja. Terus yang selanjutnya itu faktor eksternal. Ada banyak faktor ya di sini. Boleh deh. Yang Boleh. pertama faktor lingkungan. Oh, Nah, jadi faktor lingkungan tuh kayak ya teman-teman sekitar, orang sekitar kita kan. Oh, kayak circle mempengaruhi pertemanan circle gitu Iya ya. benar. Aku mau tanya ke Elsa sama Ara. Menurut kalian nge-cut off orang tuh benar apa enggak? Waduh, nge-cut off. Benar sih dah, Kenapa? karena itu ngeganggu dah. Oke. Ganggu, pokoknya ganggu dah. Oke. Kalau menurut Salsa mungkin karena dari tadi tuh dia kan udah bilang ada nih faktor yang bisa nyebabin Iya. stres gitu dah. Mungkin kalau emang nih udah toxic relationship gitu dah, atau toxic friendship gitu dah. Mungkin emang seharusnya udah di cut off nggak sih dah? Karena untuk apa kita berteman tapi malah nyebabin hal-hal yang buruk gitu dah kita Karena itu juga berkaitan dengan keberlangsungan hidup kita sendiri. Iya. Benar-benar. Ya berarti setuju kan? Dok? Iya, setuju Iya. banget dah. Oke, kan dari Salsa sama Ara tadi udah bilang kalau cut off tuh nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma gimana ya? Caranya tuh kalau menurut aku ya jangan terlalu kelihatan lah kalau kita lagi nge-cut off dia gitu. Takutnya nanti kesinggung lah kan dia kan. Iya. Dia nggak mau lagi dia temenan sama aku gitu. Akhirnya gitu kan. Overthinking dia, Benar. aku salah apa? Terus kita kan juga nggak tahu nih kan apa namanya tuh di lingkungan kita nih orang-orangnya gimana emang secara detail gitu kan, kecuali emang teman dekat kita kan. Jadi kalau menurut aku kalau cut off tuh ya nggak apa-apa sih, apa demi keberlangsungan hidup kan. Mental gitu, Mental lebih kita harus dijaga. lebih dijaga kan, karena apa sih anak nih gitu kan, pasti ada rasa kesel kalau misalnya dia lagi berulah gitu kan. Iya. Terus yang kedua, ini banyak dialami sama anak kos nih misalnya. Apa tuh? Aduh, anak kos nih penting banget nih. Aduh, iya anak teknik banyak lagi. Baik-baik ya. Dengerin ya Rizwan Rings. Masalah finansial. Oh, aduh. Nah mungkin ini agak gimana ya, agak sensitif sih enggak sih, cuma kan apa ya, duit bulanan kan. Kan anak kos biasanya kan masih dikasih uang sama orang tuanya biasanya kan. Jadi kan beda-beda dan beda-beda juga pengeluaran mereka kan. Jadi sebisa mungkin tuh manage keuangan dengan baik, karena nanti gimana ya, kalau misalnya kita boros untuk beli kebutuhan sekunder lah gitu kan, bahkan tersier gitu, yang mana menyebabkan kebutuhan primer kita nggak terpenuhi. Jadi kita kayak stres, aduh lapar misalnya kan, duit udah habis untuk beli skincare misalnya. Aduh, ini cewek-cewek kesinggung kayaknya. Tersinggung ya. Terus mungkin untuk cowok-cowok duitnya habis untuk beli skin ML gitu Oh kan. iya, aduh, gamer. Makanya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin tuh manage uang tuh dengan baik. Sebisa mungkin apa ya, kalau misalnya dikasih misal nominal anggaplah ya 2 juta sebulan, sebisa mungkin dicukupkan lah, atau enggak kalau bisa ditabung selebihnya gitu. Terus ini mungkin sedikit melenceng dan dari topik. Kalau masalah keuangan jangan lupa siapin itu dana darurat. Oh iya, siap. Karena kita nggak tahu ya. Kita nggak bakal tahu, terjadi. kita nggak tahu. Buat jaga-jaga aja. BTW ngomong-ngomong tentang cut off nih, tadi ada Salsa jadi keinget sesuatu dah. Ingat apa? Apa tuh?
untuk orang yang nggak enakan nih aduh kan ada beberapa orang yang nggak enak untuk bilang enggak nih jadi dia tuh kayak gimana sih caranya supaya ini nih pertemanannya tuh udah toxic gitu sedangkan dia tuh orangnya nggak enakan gitu, ada tipsnya nggak ada buat orang yang nggak enakan gitu Oke, kalau tips ya, apa bahasanya orang gak enak ini? People pleaser. Aduh, people pleaser. People pleaser ya. Jadi sebenarnya people pleaser ini ya nggak baik, karena kasihan di kita gitu kan. Iya. Kita makan hati terus, kita kayak iya nggak apa-apa kok, padahal dalam hati kita sakit kan, capek kan, capek kan, rasanya. Jadi kalau apa ya, saran dari aku paling belajar berani ngomong enggak aja sih. Karena kalau kita terus-terusan kayak gitu, kasihan kitanya gitu, kasihan kita enak di dianya, kan nggak enak gitu kan. Iya lagi Dia sering kayak minta tolong ini gitu kan, kita kayak iya sini, capek di kita ya. Dia nggak tahu kita ada kesibukan lain kah, atau ada kepentingan lain kah. Dia minta tolong terus karena dia mikir ih sama dia aja dia nggak bakal nolak. Iya, dan jadi keenakan ya. Keenakan jadinya. Belajar berani aja sih buat nolak sekali, dan nolak pun kalau bisa disertai alasan itu. Jadi nggak apa-apa ya, ada mengutamakan diri sendiri. Iya, emang harus diri dulu. Harusnya Baru egois orang lain. berarti ada jatuhnya tuh. Sebenarnya Untuk masalah yang ini. sebenarnya gimana? Atau tergantung problemnya dah. Tergantung problem sebenarnya. Iya. Kalau masalah egois sih balik lagi ke situasinya gimana. Tapi jangan juga gara-gara itu kita nggak mau bantuin orang, jangan. Oh iya. Ngomong soal bantuin nih aduh, untuk yang ini kadang kan ada tuh yang suka memendam gitu. Tadi kan kata udah kan harus diceritain. Ya. Mungkin dari kita nih, dari sisi temennya ini POV dari temen kita yang lagi mungkin ada gangguan kecemasan atau mental health-nya terganggu gitu mungkin ada nggak tips dari kitanya untuk cara mendukung teman kita yang mungkin ada gangguan kecemasan gitu ada nggak cara? Oke, kalau masalah kayak gitu POV dari kita sebagai teman yang punya teman yang ada gangguan kecemasan tadi, orang yang punya gangguan kecemasan tuh nggak bisa dibiarin sendiri, karena dia tuh bakal melakukan, ada kemungkinan bakal melakukan hal yang berbahaya gitu. Pernah dengar cutting nggak? Oh, tahu deh. Oke. Nah, jadi dia tuh karena dia stres, karena dia udah banyak banget pikirannya, karena dia udah nggak tahu ngecerita sama siapa lagi, dia pasrah akhirnya dia cutting. Itu kan Tapi itu nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Tulis konteks Jangan. jangan ditiru ya. Jangan. Ditiru Aku ya. cuma mau ngasih tahu aja dampak dari gangguan kecemasan tadi. Karena itu emang berbahaya, takutnya kan dia motong-motong potong kan dalam kan, potongnya kan bahaya gitu kan. Iya, bahaya. Jadi orang kayak gitu tuh ya emang gimana ya? Aku pernah baca satu komen di TikTok dan itu miris banget. Dia bilang orang yang punya penyakit mental tuh alay kan. Aduh. Oh iya. Nah, itu Aduh, aku iya kayak lagi. ngerasa Iya, kayak banyak yang nyepelein ya banyak yang nyepelin kan. Lebay Padahal lo gitu. Padahal kan mental orang kan beda-beda Iya, gitu kan. bener. Cara orang nanggepin masalah kan beda-beda gitu. Kita nggak tahu kan ini dia punya penyakit mental itu karena apa gitu. Entah karena masa lalunya, entah karena masalah internal keluarganya, kita kan nggak tahu kan. Jadi stop judge orang sembarangan itu. Terus apa tadi yang masalah apa tadi? Dari POV kita. Oh iya, dari POV kita. Nah, kita nggak boleh untuk ngebiarin dia sendiri. Kita sebisa mungkin tuh harus care gitu sama dia. Kalau misalnya ngelihat dia beda dikit gitu, kenapa gitu, kamu cerita aja sama aku. Kalau misalnya dia nolak terus, ya mungkin ya biarin aja dulu gitu. Tapi jangan emang dibiarin. Mungkin nanti sejam kemudian tanya lagi, kamu kayaknya lagi ada masalah, kenapa gitu. Ya emang dari sisi kita sebagai teman emang harus ada kayak effort lebih sih buat ibaratnya itu ngebujukin lah, kenapa sebenarnya, kenapa cerita lah gitu, nanti dia bakal terbuka dikit. Begitu masalah ini dia seenggaknya kalau orang yang punya gangguan kecemasan
Seenggaknya itu dia tuh dengan cerita aja tanpa kalian kasih Nanggapin. tanggapan Hmm. udah cukup bagi mereka gitu, karena udah terlalu banyak yang mereka pendam. Mungkin buat teman-teman yang masih mendam tuh gitu-gitu bisa ceritakan ke kami ya. Boleh ke Lisbongpedia Iya. sekalian ini ya ngeramein podcast dari Lisbongpedia sendiri. Terus kan bisa kenalan juga sama kami kan ya Ul. Ya boleh banget. Mungkin kita tentang di teknik lingkungannya aja kali ya, Oke. deh, kadangnya ada. Mungkin ada ini nggak ada apa tuh tips buat teman-teman di teknik lingkungan. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang berat banget nih di teknik lingkungan gitu deh. Mungkin gimana sih supaya teman-teman Lisbang Gengs yang lagi dengerin deh nggak terlalu mikirin, karena udah makan asam garam di teknik lingkungan gitu deh. Ada tipsnya nggak? Mungkin di mata kuliah yang ini jangan terlalu dipikirin karena nanti aman gitu deh. Tips ya untuk teknik lingkungan. Iya. Ini mungkin untuk adik-adik lah di dua ke bawah. Jangan gini. Jadi tipsnya kayak apa ya? Kalau tugas tuh kerjakan dengan maksimal gitu. Lisbongpedia. Oke, mungkin kita Bintang berapa nih Dah kalau? iya boleh di rating Iya, gitu. Kak. Aduh, narasumber pertama. Narasumber pertama kalau di dalam. Bintangnya 10. Udah 10. Karena AC-nya dingin. Wih. Wah, makasih. Sama juga tadi kadetnya act of service banget dikasih air. Aduh, makasih. Aduh, kadang Padahal mintanya fore dari. oh, Air kan ya Dah. Yang penting air nggak apa-apa. enggak di endorse. Iya. Mungkin gitu nih Lisbang Gengs hari ini, semoga apa yang udah disampaikan sama udah Rafid tadi bisa berkesan atau bisa membantu Lisbang Gengs yang lagi stres karena tugas atau mungkin mental health-nya juga terganggu. Mungkin boleh banget tips and trick dari Uda tadi dijadiin pembelajaran sendiri mungkin. Kita ambil positifnya aja Mm-mm. Dah, Ul. Iya, jangan terlalu stres ya teman-teman Lisbang Gengs. Karena apa? Karena kita anak teknik. Terima kasih udah. Makasih banyak Dah.